Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana hukum menggunakan parfum yang beralkohol? Sudah sering saya ulangi ini, tidak ada masalah. Ya, karena alkohol itu sifatnya najisnya cuma maknawi. Dia najis tapi tidak menajiskan. Makanya dia boleh dipakai untuk pengobatan luar, internal tubuh, maaf, eksternal tubuh, ya di luar tubuh. Kayak misalnya orang lagi luka, dibersihkan alkohol supaya kumannya mati, itu nggak masalah. Parfum boleh dipakai. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengharaman khamr, innamal khamru, ya, wal maisiru wal ansabu azlun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tanta'un. Maka sesungguhnya khamar itu kan judi, menggantungkan nasib dengan berhala, itu perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah. Tidakkah kalian berhenti? Pada saat turun firman Allah, fala tantahun, tidakkah kalian berhenti? Maka dalam hadis Bukhari dikatakan semua sahabat langsung mengatakan, dan Umar pemimpinnya, intahina intahina, kami telah berhenti. Lalu mereka memecahkan semua kendi-kendi khamar mereka sehingga membasahi baju-baju dan seluruh jalan Madinah basah dengan khamar. Lalu pada saat dikumandangkan azan, mereka sholat tanpa mencuci baju mereka. Antara khamar ada alkoholnya, kan gitu. Nah, masalah khamar itu haram diminum itu hukum lain, karena dia memabukkan. Hukum beda lagi. Masuk ke dalam badan dia memabukkan, itu hadisnya beda. Ma'asqara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Gitu kan? Itu beda lagi hukumnya. Adakah dalil sholat sambil membaca mushaf Al-Quran makmumnya? Jika ada, bagaimana dengan mushaf tersebut pas lagi ruku dan sujud? Ulama sebenarnya mengatakan dibolehkan ini. Ada sebagian yang mengatakan dibolehkan memegang Al-Quran kalau itu sifatnya sholat sunnah. Beranjak daripada banyak dalil, diantaranya adalah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Al-mar'u maliku linafilati. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kita kalau lagi sholat sunnah, bisa kita batalin semau kita, boleh saja, tapi kehilangan pahala kan. Kalau sholat wajib nggak boleh kita batalin kecuali dengan udzur syar'i kan. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kita lagi puasa Senin Kamis, terus tiba-tiba mau batalin, boleh saja. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh, wajib, nggak boleh dibatalin kecuali ada udzur syar'i. Nah jadi orang itu pemilik sholat atau ibadah sunnahnya, diantaranya sholat. Nah ulama mengatakan memang hadis ini global, tapi berarti boleh dihubungkan dengan hadis lain di riwayat Bukhari, di mana kata Nabi SAW kepada orang yang musi'us sholah, ada sahabat yang berikan istilah sholatnya buruk. Jadi karena buru-buru gerakannya, maka kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat, berdirilah dengan tegak, menghadap ke kiblat, lalu arahkan matamu ke tempat sujud, lalu bacalah. Ya. Saksi bahasanya itu hadisnya panjang, diantaranya Tsummakra ma tayassar laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang telah termudahkan untukmu dari Al-Quran. Kata-kata tsummakra, sebagian ulama mengatakan berarti dia boleh membaca Al-Quran, karena disuruh baca ayat memang. Ya ini untuk menghindari orang yang memang sedikit hafalannya, misalnya cuman setiap sholat selama 20 tahun inna ataina wal asri terus gitu kan. Maka mungkin dia pindah di surah-surah lain. Itu lebih baik kalau dia hafal. Seperti kalau lagi sholat tahajud gitu kan, atau imam lagi membaca mengkhatam Al-Quran di Ramadan lalu dia sambil melihat. Ini ada sebagian pendapat yang membolehkan ya, karena istidlalnya tadi yang saya katakan itu. Tapi tidak ada juga yang mengatakan tidak boleh mutlak, karena itu mengganggu konsentrasi mata kita dari tempat sujud. Sementara ada hadis yang menyuruh kita tidak boleh mengalihkan mata dari tempat sujud, yang berbunyi Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang tidak mengalihkan matanya dari tempat sujudnya, gitu kan. Itu ada fadilah sendiri. Maka ada yang mengatakan tidak boleh ini sebenarnya megang mushaf, megang Quran. Dan yang mengatakan boleh malah terbuka lebar itu. Bukan cuma makmum, imamnya pun dibolehkan. Oleh pendapat pertama ini, mereka boleh meletakkan Quran yang besar di dekat tempat sujudnya yang bisa kelihatan untuk dia baca ayat lebih panjang misalnya. Tapi di sholat sunnah. Kalau masalah bagaimana dia ruku atau bagaimana dia sujud, ya mekanismenya bisa umumnya si orang yang pegang Quran itu biasa Quran kecil kan, tidak mungkin Quran besar sementara dia sholat. Jadi yang ukurannya lebih kecil, maka lebih mudah, bisa dilipat dan ditahan aja, dipegang, dibuka lagi pada saat berdiri.
Ustaz, jika kita berziarah kubur, orang yang sudah meninggal bisa melihat atau mendengar kita enggak? Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'u man fil kubur." Kau tidak akan pernah bisa mendengar apa yang terjadi di kuburan dan mereka juga tidak bisa mendengar kamu. Tetapi mereka mendapatkan informasi tentang kerabatnya dari para malaikat. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kan ada dua orang sahabat, masih ingat kisahnya, yang mereka saling janjian, siapa yang mati duluan di antara kita, kalau diizinkan sama Allah, datang ke mimpi temannya. Meninggallah salah satu di antara mereka, kemudian malamnya mimpi temannya ini, datang dia. Lalu ditanya oleh temannya masih hidup, apa yang Allah lakukan dengan kamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Tidak terjadi interaksi seperti kita di dunia, tapi seperti hanya hal-hal poin-poin penting saja gitu. Lalu kata yang masih hidup ini, saya tiba-tiba melihat ada berwarna hitam, titik hitam di lehernya teman saya. Lalu saya tanya, apa itu di leher kamu? Lalu dia bilang, ini utang saya sebanyak 50 dirham kepada salah satu Yahudi di Madinah yang belum sempat saya bayar. Maka saya minta tolong kepada kamu untuk membayarkannya, dan uang itu saya letakkan di ruang tamu saya berada di tempat ini, gitu kan. Namanya Yahudi itu si Fulan. Bangunlah, sebelum bangun, lalu yang meninggal ini bilang dalam mimpi itu, ini kisah nyata dan dalam riwayat yang sahih, cuma saya lupa nama dua sahabat ini. Lalu yang sudah mati di mimpi itu bilang, ketahuilah bahwasanya semua yang terjadi pada kerabat kami itu disampaikan kepada kami, sampai-sampai ada seekor kucing kami di rumah yang mati, ya, beberapa hari lalu. Jadi ceritanya ini bukan, mohon maaf tadi saya keliru ya, bukan malamnya dia mimpi, beberapa hari setelahnya, karena kisah ini menjelaskan ada kucing yang mati beberapa hari lalu di rumah kami dan diinformasikan kepada saya. Bangunlah temannya ini, si sahabat yang masih hidup, lalu kemudian dia ke rumahnya, temui istrinya dan anaknya temannya yang mati ini, lalu dicari, disampaikan mimpinya, lalu dilihat betul yang disampaikan di situ ada, di ruang tamunya ada tempat lubang, dilihat ada karung kecil, ternyata memang ada isinya 50 dirham, dan didatangi orang Yahudi yang disebutkan namanya dalam mimpi, lalu diantar, memang betul dia katakan ada utangnya. Setelah itu lalu dia kembali lagi ke rumah istri si temannya yang mati dan dia bilang begini, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata yang istrinya, enggak ada, hanya saja beberapa hari lalu kucing kami mati. Berarti kan sesuai dengan informasi yang disampaikan dengan kerabatnya yang sudah meninggal. Jadi sampai informasi kepada mereka. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dimanapun kalian memberikan salam kepadaku maka akan disampaikan kepadaku. Bukan ruhnya Nabi SAW datang, tapi disampaikan oleh malaikat. Pertanyaan berikutnya, jika nanti di yaumul hisab timbangan amal baik kita lebih sedikit dari timbangan amal buruk, apakah kita akan tetap disiksa dalam neraka? Sebab ana bertaubat baru sebentar, khawatir kelak timbangan amal baik ana lebih sedikit dari amal buruk, mengingat begitu banyaknya waktu yang sudah disia-siakan. Ada hadis Nabi SAW, ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman, at-taubah tajubbu ma qablaha, taubat akan menghapuskan kesalahan yang lalu. Kalau anda sudah taubat kepada Allah Azza wa Jal, kita bermaksiat selama 30 tahun, taubat nasuha, insya Allah 30 tahun itu bersih, nggak ada masalah, nggak ada dosa lagi. Jadi tinggal yang ditimbang nanti adalah amal soleh kita ke depan dan dosa yang kita kerjakan setelah taubat itu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kita kekurangan derajat di surga. Beda orang yang 30 tahun sholat 5 waktu dengan orang yang baru taubat tahun lalu, kan gitu. Nggak mungkin sama, secara kuantitas memang sudah beda, apalagi kalau kita bicara kualitasnya memang bagus gitu kan, maka beda. Tapi tidak ada masalah, minimal anda selamat dari azab dan masih bisa mengejar derajat-derajat di surga dengan sisa umur yang ada gitu. Yang ketiga, bagaimana pandangan Ustaz jika anda mulai menghafal Quran dengan tajwid dan makhraj yang sebenarnya masih belum baik dan tepat? Tidak ada masalah. Hadis sahih kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Quran, membaca Al-Quran, dan dia mahir, dia kuasai tajwidnya, makharijnya, tempat penyebutan huruf itu, bacanya benar, maka dia bersama dengan para malaikat, derajatnya sama dengan para malaikat. Dan kalau seandainya dia membaca Al-Quran, sementara dia yatata'ta dalam hadis, jadi dia
terputus-putus, masih belum bisa, masih belum 100% mahir gitu, masih nyambung-nyambung, masih belajar, Iqra lah misalnya, gitu kan? Maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya 2 pahala ini kata ulama hadis adalah didobelkan, 10 pahala per huruf jadi 20, gitu kan? Karena ada upaya dia untuk membaca, jadi nggak ada masalah dan itu belum terlambat. Memang sudah semestinya Anda membaca dan mempelajari gitu. Saya pernah mendengar dan membaca ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan sebelum ke Arsh bertemu dengan Allah, dia melihat seorang pemuda di bawah kaki Arsh. Siapa dia? Apa informasi ini sahih atau dhaif? Allahu alam, saya tidak pernah menemukan riwayat seperti ini. Kalau di bawah Arshnya Allah itu belum pernah. Dan setahu saya semua riwayat yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj tidak ada informasi tentang Arshnya Allah. Yang ada itu hanya beliau menemui beberapa nabi di setiap langit. Itu saja. Tapi apakah beliau sampai ke bawah Arshnya Allah? Itu belum pernah ada saya temukan riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Yang ada hanya pada saat tiba di Sidratul Muntaha, lalu beliau memberikan gambaran bagaimana indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril berpisah dengan beliau alaihissalam. Kemudian beliau mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan sebagian ulama mengatakan berarti Nabi SAW tidak melampaui Sidratul Muntaha pada saat menerima sholat itu. Pada saat menerima sholat itu. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan tiba-tiba cahaya Allah datang dengan sangat terang, sehingga waktu Nabi SAW ditanya dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda pada saat itu? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi pada saat di Sidratul Muntaha itulah kelihatan arsh cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai situ saja. Jadi riwayat ini Allahu alam ya. Kalau setahu saya belum pernah temukan secara pribadi dan memang agak bertolak belakang dengan banyaknya hadis-hadis yang sahih. Ustaz, apa boleh seorang laki-laki tidak hafal Quran menikahi seorang hafizah, penghafal Quran? Boleh saja, asal hafizahnya mau. Kalau hafizahnya nggak mau, ini yang repot gitu kan. Kalau saya sarankan sih, ukhti yang hafal Quran ini kasih syarat, boleh saya terima lamarannya tapi hafal Quran dulu ya gitu. Nanti dia termotivasi hafal Quran gitu kan. Tapi setelah saya Allah alam boleh saja, nggak masalah itu. Bagaimana tata cara merayakan pernikahan secara syar'i? Ini sudah saya jelaskan kan. Jadi tidak boleh, pertama ada maksiat. Tidak boleh ada kemaksiatan, apapun sifatnya, pelanggaran. Baik itu acara di akad nikahnya ataupun di acara gedungnya misalnya. Tidak boleh ada ikhtilat, penyanyi-penyanyi, kan gitu, menggunakan alat musik, adanya makanan-makanan yang haram, semua itu tidak boleh. Sudah kita jelaskan poin itu. Kemudian harus ada walinya wanita, karena tidak sah pernikahannya tanpa izin walinya, yaitu ayah kandungnya. Kalau sudah meninggal maka boleh pindah kepada orang yang terdekat dengan dia, dan lebih baik kalau dia pindah kepada wali hakim, pemerintah. Kemudian yang ketiga, harus ada 2 saksi. Biasanya dari kerabat laki-laki 1 dan kerabat perempuan 1 yang terpercaya. Yang keempat, ada mahar. Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan antara wali dengan mempelai laki-laki yang akan mengucapkan kalimat ijab kabul. Kemudian sebagian ulama memasukkan kalimat ijab kabulnya, dan yang terakhir adalah masalah diiklankan. Diiklankan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam atau sebuah hadis beliau yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja, agar tidak jadi fitnah gitu. Minimal orang-orang dekat kita tahu kalau kita sudah pasangan suami istri yang benar gitu. Dalam proses ta'aruf, bolehkah saya melihat fisik calon istri saya, Ustaz? Yang dibolehkan hanya wajah sama telapak tangan. Kalau anda yang bahasakan fisik ini leher, dada, paha, wah ini nggak boleh semuanya, gitu kan? Jadi yang boleh hanya wajah sama telapak tangan, dan sudah saya jelaskan waktu itu kan.
melihat itu sudah cukup. Karena Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan engkau nikahi atau yang akan engkau terima nikahnya. Untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka lihat sesuatu dan itu cukup sekali. Oh ya, saya suka karena kulitnya putih. Oh, saya suka karena orang tingginya seperti ini misalnya. Oh, saya suka karena alisnya. Cukup, selesai. Gak usah dibuka jilbabnya, periksa lehernya, periksa ada tai lalatnya atau tidak gitu. Semua itu tidak boleh dalam Islam gitu. Mengapa jika ini, kenapa semua pertanyaan masalah nikah ini? Babnya masalah silaturahim. Mengapa jika menikah pihak laki-laki harus menyediakan mahar? Ya karena itu perintah agama. Itu perintah agama gitu kan. Sebagai syarat, salah satu syaratnya dalam pernikahan. Sama kalau Anda tanya, kenapa harus ada kalimat ijab kabul? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada 2 saksi? Ya sama, jawaban sederhana karena agama perintahkan. Otomatis kan begitu. Jadi kita tidak selamanya harus mencari sebab-sebab atau hikmah-hikmah sehingga baru kita mau amalkan, tidak. Memang dasar awalnya adalah karena agama perintahkan. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Ya Allah perintahin 4 rakaat. Kenapa sholat tahajud di malam hari? Ya karena Allah yang perintahin kan gitu. Ada hikmah, tidak ada hikmah itu tidak ada urusan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla gitu. Saya anak bungsu, cuma 2 bersaudara. Abang saya sudah nikah lagi. Dan tinggal di rumah sendiri, tidak sama orang tua. Ortu saya minta kalau saya menikah nanti tinggalnya di rumah orang tua saja. Alasan orang tua karena orang tua sudah tua dan pengen saya yang jagain di masa tua. Gimana Ustaz? Oh iya, saya laki-laki. Oh iya, baik. Ya dibahasakan baik-baik. Artinya bukan berarti dengan kita pindah rumah tidak perhatian dengan orang tua. Lebih baik lagi memang kalau pasangan hidup kita, misal calon istrinya, memang dibahasakan, ini ibu saya sudah tua, ayah saya sudah tua, saya pengen tinggal bersama mereka. Kalau dari awal sebelum nikah dia setuju, maka sabda Nabi SAW berlaku. Al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati gitu kan. Tapi kalau saran saya, misal ya, umumnya sih ya, ada juga di antara anak mantu yang alhamdulillah bisa sabar kan, hadapi mertuanya, bahkan diurus seperti orang tua sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Idealnya begitu. Tapi kalau enggak misalnya, maka saran saya tetap tinggal di rumah lain gitu kan. Apalagi kalau calon mempelai ini tidak setuju misalnya, ya, memang merasa kurang nyaman, maka cari tempat sendiri, tapi tunjukkan kepada orang tua bakti kita dengan cara tiap hari tetap ada di situ, hadir, penuhin kebutuhannya, siapkan siapa orang yang bisa temanin dia gitu kan. Mengenai poligami, Ustadz pernah sampaikan bahwasanya poligami dilakukan hanya ketika suami istri mencapai tingkat keimanan rumah tangga, keimanan yang paling tinggi. Mohon konfirmasi apakah pengertian saya seperti ini sudah benar? Iya benar. Iya benar. Salah poligami itu kalau dia menikah lagi kemudian dia rusak rumah tangganya yang awal gitu kan. Mestinya bisa dia rangkul semuanya. Poligami yang sehat adalah poligami di mana para istri bisa membangun ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Dan disitulah peran aktifnya si suami. Harus Anda bisa lakukan itu. Jangan menambah pasangan kalau kita nggak bisa membina gitu kan. Memang harus kita ekstra menambah pegawai, berarti harus menambah gaji kan gitu. Menambah ekstra perhatian pasti, menyita waktu lebih banyak otomatis. Ya begitu juga dengan membangun rumah tangga baru. Salah kalau orang berumah tangga itu kemudian dia rusak rumah tangga awalnya misalnya gitu kan. Atau juga jangan pernah poligami niatnya itu karena ingin berbangga-bangga. Tidak ada orang yang begini niatnya kecuali hancur rumah tangganya pasti. Ya cerai ya ribut, tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan temukan orang seperti ini tidak buru-buru dalam melangkah, bukan karena hawa nafsu. Memang sudah sampai pada tingkat betul-betul dia sudah merasa mapan dengan rumah tangga awal dan dia merangkul istrinya bersama dia, gitu kan? Merangkul istrinya bersama dia untuk membangun sama-sama contoh poligami yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Anda juga yang belum poligami nggak usah khawatir kok. Laki-laki di sini walaupun istrinya cuma 1 sudah poligami. Tahu kenapa? Karena kita sudah punya istri di surga. Itu ada hadisnya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini mohon maaf akhwat di belakang ya. Saya terpaksa sampaikan hadisnya ini. Jadi kata Nabi SAW, kalau seorang istri durhaka dengan suaminya, maka istrinya dari bidadari di surga berkata, semoga Allah menghukummu.
Jadi yang di bidadari itu mendoakan buruk, gitu kan. Sesungguhnya dia hanya mampir di tempat kamu dan akan datang kepada kami. Jadi sudah aman, tidak usah khawatir. Senyum ya. Bidadari lagi gitu. Apakah tingkat keimanan berbeda dalam kondisi seperti dalam rumah tangga, sholat dan puasa? Sebenarnya kondisi iman itu dia hanya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara dalam rumah tangga ada ketaatan, dalam sholat ada ketaatan, puasa ada ketaatan, baca Quran ada ketaatan, semua. Rangkaiannya tidak bisa dipisah. Satu sama yang lain terhubung gitu. Pada saat kita rangkul semuanya, ya zikir jalan, ya baca Quran jalan, ya sholat jalan, ya sunnah wajibnya jalan gitu kan, puasa jalan, maka makin tinggi imannya. Kan gitu, makin luar biasa. Ya, karena dia banyak sekali ibadahnya. Karena ulama sudah sepakat mengatakan iman itu yazidu bil ta'wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat pasti drop iman kita. Kita biarkan maka makin drop, dan itu berbahaya. Sulit tuh. Kalau ada seseorang di antara kita sudah pernah sampai pada tingkat iman tertentu, misal antum sadar karena misalnya hadir di majelis ilmu atau pernah dengar tentang neraka misalnya. Lalu kita sadar, kita lalu mulai menjaga iltizam, mulai kita menjaga hukum agama gitu. Ternyata kita drop, suatu waktu kita futur. Futur itu kayak orang yang drop imannya karena buat maksiat. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama itu butuh dongkrakan yang lebih kuat daripada dongkrakan awal gitu. Makanya menjaga stabilitas iman itu lebih mudah daripada nanti mau mengembalikan dia lagi setelah dia turun gitu.